Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dari kelompok 9 dan kelompok 10, yaitu tentang business plan atau plan bisnis ya, rencana bisnis dan perkembangan dunia usaha di era digital. Nah, dua materi ini digabungkan jadi satu penjelasan, insya Allah akan dijelaskan di video berikut ini. Perkembangan dunia usaha di era digital dan rencana bisnis. Nah, untuk kita bilang masuk ke pembahasan rencana bisnis ya, business plan. Jadi setiap apapun itu pasti butuh rencana. Seperti kita tahu juga ada pepatah mengatakan, barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan hendaklah ia bersiap-siap. Ya kan, dari perkataan Mahfuzot, waman arafa bu'da safari ista'adda. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya segala sesuatu itu butuh yang namanya rencana atau planning ya. Dan di dalam dunia bisnis itu sangat penting sekali untuk kita membuat yang namanya planning untuk bisnis. Planning ini tujuannya untuk apa sih? Planning ini tujuannya untuk mengetahui tingkat keberhasilan kita nanti ketika kita memulai bisnis itu. Jadinya plan itu persiapan. Apa yang mesti kita siapkan dari segi mental, dari segi keuangan, dari segi sistem. Nah, kita harus menyiapkan itu semua supaya ketika kita menjalankan udah tidak bingung lagi dan tidak kesusahan untuk mulai dari mana dan bagaimana mencari marketingnya, ya kan. Nah, makanya mesti ada business plan atau strategi bisnis. Dan ini merupakan salah satu faktor penting ya dalam dunia bisnis. Kenapa bisa dibilangkan faktor penting? Ya, karena ini salah satu yang menarik dari 3 fungsi pokoknya itu. Yang pertama, memberi panduan untuk masa yang akan datang kepada kita sendiri sebagai yang akan memulai bisnis, ya kan. Yang kedua, akan menarik investor-investor dari luar yang mau berinvestasi atau memberikan bantuan ya investasinya kepada bisnis kita, dan dia akan melihat itu bagaimana plan bisnis kita ke depan itu seperti apa, apakah teruji atau tidak, apakah ini cuman bisnis yang berjalan cuman sebentar atau akan berjalan lama. Dan yang ketiga, ini merupakan cerminan untuk kita sebagai pemula bisnis, apakah kita serius atau tidak dalam memulai bisnis itu. Nah, dari 3 pokok ini yang paling penting adalah yang ketiga menurut saya. Jadi kalau kita benar-benar serius dalam memulai bisnis ini, kita harus membuat namanya business plan. Dari itu mulai dasarnya, dari bahannya, dari materialnya, terus keuangannya, sistemnya, dan konsumen yang mau kita tuju, target itu siapa, pemasaran itu kepada siapa, kita harus tahu supaya keempat komponen ini jelas dan mempunyai korelasi yang sangat bagus untuk memulai bisnis. Apakah bisnis ini bisa dikatakan baik untuk berjalan atau tidak, ya kan. Jadi ketika 4 komponen ini kayak materialnya, terus keuangan kita, terus juga sistemnya sama targetnya, itu harus jelas kalau misalnya kita mau memulai suatu bisnis dengan benar. Nah, ini plan ini harus disiapkan dari misalnya kita menyiapkan material, kita mau bisnis tentang bisnis makanan, ya kita harus menghitung ya, kita harus menghitung dari segi pertama bahan-bahan yang kita butuhkan, habis itu dari segi keuangannya apa aja yang kita butuhkan, habis itu targetnya siapa, target kita atau konsumen kita ya, terus habis itu bagaimana sistematis atau sistem kita dalam pemasaran atau penjualan juga harus kita tentukan dari mulai awal sebelum kita membuat bisnis. Karena kalau misalnya kita tidak membuat plan yang bagus, nanti akan timbulnya kesia-siaan atau kerugian bagi kita ketika kita memulai tapi kita tidak tahu langkah apa yang harus kita mulai duluan. Jadinya wajib sekali memulai dengan strategi atau plan bisnis ini. Nah, habis itu proses tahapan uji kelayakan itu cuma ada 3.
Ya, tahapan penemuan ide, terus ada juga tahapan formulasi tujuan, juga ada tahapan analisis. Kalau di penjelasan di kelompok kemarin tuh ada tahapan penemuan ide itu tahapan di mana pengusaha ini memiliki ide untuk merintis usaha barunya, yang kemudian ide tersebut dirumuskan menjadi identifikasi dan juga bisa dijadikan visi dan misi dari suatu bisnis ini kan. Lanjut ke tahap selanjutnya, tahap formulasi tujuan dari bisnis ini, visi misinya itu apa. Dan terakhir tahap analisis, kita harus menganalisis dari tahap pertama sampai tahap kedua, dan material-material yang tadi disebutkan, dan 4 itu kita harus analisis apakah bisnis ini bisa berjalan dengan baik atau enggak ya. Tapi sebenarnya kalau menurut saya plan bisnis ini sangat penting, tapi juga tidak terlalu penting, karena intinya bisnis itu kita mau memulai dulu. Kalau dari Bob Sadino itu beliau itu seorang pembisnis terkenal yang membawa ayam boiler ke Indonesia ya. Nah, beliau itu sering mengatakan nggak ada seorang, bahasanya apa sih namanya, motivator bisnis ya, yang memberikan motivasinya kalau misalnya dia itu nggak sukses di dunia bisnisnya. Jadinya cuman orang yang motivasi tapi tidak pernah berbisnis, itu masalah. Jadi orang yang berbisnis itu pasti akan bisa orang yang berhasil dalam dunia bisnis pasti dia akan bisa memberikan motivasi. Dan salah satu orang yang sukses dalam dunia bisnis ini adalah Bob Sadino. Bob Sadino ini orang yang membawa telur ke Indonesia ya. Nah, beliau ini mengatakan bisnis itu satu syaratnya atau satu strateginya itu mau mulai. Jangan pernah takut untuk mulai. Mau itu kalian tidak tahu apa-apa, karena ketika kita memulai, itu kita belajar. Ketika kita berjalan, berarti kita belajar selama perjalanan. Tetapi kalau kita menyusun saja dan kita akan berasumsi bahwasanya ini akan gagal atau ini nggak akan laku, target pasarnya kurang cocok atau bagaimana, dan kita nggak akan berjalan. Nah, makanya kedua ini harus digabungkan. Kita ada niat yang kuat atau fokus ya, niat yang kuat dan strategi yang kuat untuk menjalankan suatu bisnis. Niatnya yang pertama kita harus berani. Yang kedua ya kita harus tahu konsisten sama apa yang kita jalankan. Biasanya kebanyakan kegagalan para bisnis di awal itu yang saya baca banyak di buku yang tentang bisnis itu, kegagalannya itu cuma ada 2, yaitu ketika pertama dia memulai tapi dia nggak punya konsep, dan dia memulai nggak punya konsep dan dia nggak tahu mau harus ngapain ya. Habis itu ada banyaklah kerugian yang dia dapatkan. Yang ketiga, orang yang nggak mulai tapi dia punya konsep yang bagus tapi nggak mau mulai, ya kapan mau berhasilnya? Nah, jadi kedua orang ini menurut saya harus berpikir bahwasanya dia harus memulai dan dia harus punya konsep. Jadi konsep itu sangat penting, dan ini menurut saya pembahasan yang paling dasar dari satu pembangunan bisnis, yaitu bisnis plan ya kan. Untuk mempertimbangkan segi ekonomis dan teknis itulah sangatlah penting, karena akan dijadikan dasar implementasi kegiatan usaha, dan rencana ini akan berimplementasi besar banget ya, atau akan berpengaruh besar banget kepada usaha yang akan kita jalani. Nah, selanjutnya materi yang kedua itu adalah perkembangan dunia digital di era bisnis. Perkembangan dunia digital itu di era sekarang ini menurut saya udah sangat-sangat berkembang sekali ya. Jadinya sangat sayang sekali ketika kita tidak melihat banyak peluang di era digital ini tapi kita nggak memanfaatkannya gitu. Sudah seluruh manusia yang ada di muka bumi ini kebanyakan sudah punya smartphone ya, atau handphone, dan yang mempunyai smartphone pasti sudah bisa mengakses sosial media atau yang lainnya. Internet itu sudah pasti sudah bisa diakses. Nah, jadinya perkembangan teknologi dan perkembangan dunia digital ini sangat pesat sekali. Bahkan di tahun 2000 tercatat itu di tahun sebentar. Ya kalau nggak salah ada 130 berapa juta penduduk ya di dunia ini. Ada 132 juta, 132,7 juta orang. Nah, itu di Indonesia sudah menggunakan jasa internet atau asosiasi penyelenggara jasa internet di Indonesia. Dan sebagai besar pengguna internet itu berasal dari smartphone dan juga usaha-usaha yang udah melakukan dunia digital marketing.
Nah, ini udah sangat besar sekali gitu potensi dalam bisnis dunia digital. Jadi sekarang itu kita tahu lah, dunia digital ini membuat kita itu apapun tergantung sama yang namanya HP atau smartphone ya. Jadi kita mau ngapa-ngapain aja, udah gampang lah belinya di HP aja. Kayak kita ke e-commerce, kita bisa melihat e-commerce yang beredar di Indonesia kayak Shopee, Tokopedia, itu memudahkan kita untuk belanja apapun ada. Bahkan sampai ke dunia food atau street food atau makanan itu udah sampai bisa kita akses melalui HP saja dan diantar sampai ke rumah. Jadinya tidak membutuhkan effort kita untuk keluar atau tidak membutuhkan tenaga kita untuk mencari di luar kita mau makan apa. Tinggal cukup lewat dunia digital kita sudah bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi ini udah sangat mempermudah. Jadi dunia digital itu dunia yang sangat mempermudah perilaku bisnis atau dalam strategi bisnis itu sendiri, ya kan. Nah, makanya kenapa dunia digital itu harus kita manfaatkan dengan baik. Nah, salah satu manfaatnya dalam dunia digital adalah manfaat tiga sekali ya, sudah bisa dinikmati khususnya dalam dunia bisnis secara perdagangan dan e-commerce. Yang di dunia e-commerce sebagian besar dari e-bisnis mencakup bisnis pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain sebagainya. Mempunyai positioning dan target pasar yang spesifik, menawarkan keunggulan berbelanja online dari segi kepraktisan, harga yang murah dan menyenangkan. Nah, terus menjelaskan GR Terry Sukarna 2011 ya, menjelaskan 5 peranan dasar teknologi informasi komunikasi di sebuah perusahaannya, diantaranya fungsi operasional, fungsi monitoring, fungsi perencanaan, fungsi komunikasi, fungsi internasionalis. Nah, di sini jelas sekali bahwasanya dalam perkembangan dunia teknologi itu bisnis itu bisa dijalankan secara digital saja, dari strateginya, penyusunannya, bahkan sampai menjalankan sistemnya pun bisa menggunakan teknologi digital. Seperti sekarang banyak sekali e-commerce kayak SOP itu menjalankan bisnis dengan dunia digital. Bagaimana cara kita mengatur ya? Pertama, operasionalnya itu seperti pendaftaran atau pengiriman, atau banyak orang yang mau masuk ke Shopee itu udah melalui, nggak usah lagi daftar ke kantor atau dia itu harus masuk kemana, cukup lewat dunia digital aja ya. Dan di sini udah sangat menurut saya udah sangat berkembang sekali gitu. Dari dulunya kita kemana-mana harus beli keluar, dan sekarang kita kemana-mana tinggal cukup duduk di dalam saja gitu kan. Yang kedua, kita bisa juga melakukan pengawasan dalam dunia digital kita, dalam dunia bisnis kita. Seperti misalnya kita mempunyai sistem dalam Shopee misalnya, kita bisa mengatur bagaimana bagaimana tingkat penjualan, terus tingkat kepercayaan konsumen dari sistem bisnis yang kita buat yang dari digital. Jadi kita udah bisa memanufacturing atau mementoring langsung apa yang kita jalanin gitu kan. Yang ketiga, fungsi perencanaan pengambil keputusan juga udah bisa dari online. Terus juga fungsi komunikasi, terus fungsi integration udah bisa semua pokoknya. Dan jadinya perkembangan TIK ini udah sangat berpengaruh sekali dalam dunia bisnis, terutama dalam era bisnis e-commerce. Nah, sebagai kita yang pengen memulai bisnis dan kita sangkut pautkan ke yang pertama, dan ini merupakan pasar yang paling besar menurut saya. Ini pendapat saya tentang materi ini adalah ini pasar yang sangat besar sekali targetnya, karena di dunia ini kita dijelaskan, di dunia digital ini ya kita dijelaskan itu siapa target yang mau kita tuju itu bisa kita pilih yang pertama. Terus kita itu bergerak di bidang apa, kita bisa menentukan dari awal. Jelas siapa orang-orangnya yang ada di dalamnya. Misalnya orang yang suka makan, seberapa ratus orang gitu kan, seberapa juta orang. Yang suka shopping, seberapa juta orang. Itu udah bisa kita bagi-bagi dalam kelompok-kelompok tertentu, kelompok-kelompok target. Dan kita mau berbisnis, mau di target yang mana, siapa target kita. Terus habis itu yang kedua, barang-barang yang kita bisa jual dan atau yang bisa kita dapatkan itu otomatis lebih murah.
Kenapa bisa lebih murah? Karena yang pertama tidak butuh jasa kita mengambil atau membeli barang ke situ, ke tempatnya kan. Cuman cukup bisa dikirim lewat kurir-kurir paket. Jadi cuman cukup kita bertransaksi secara online, kemudian dikirim barang itu, dan cukup, kita tidak perlu repot-repot lagi untuk mengambil atau menstok barang yang sangat banyak gitu kan. Bahkan kalau misalnya kita pintar, kita bisa mengambil barang dari luar negeri, itu bahkan lebih murah. Jadi contohnya kita menjual barang dari Cina, kita jual ke Indonesia dengan harga yang berbeda. Dan itu banyak sekali yang saya lihat dalam dunia Shopee ya tentunya ya. Jadi barang-barang yang Cina itu masuk ke Indonesia dengan harga yang sangat murah dan menjatuhkan pasar yang ada di Indonesia. Dan itu sangat berpengaruh sekali dalam dunia bisnis. Yang ketiga, menurut saya dalam titik ini, harga itu sangat menjadi acuan nomor satu. Semakin bagus dan semakin murah harganya, semakin bagus barangnya dan semakin murah harganya, itu akan menjadi pemenangnya. Jadi dunia ini sangat mengatur sekali atau sangat menjatuhkan sekali orang-orang yang memasang harga tinggi. Jadinya di sini nggak ada namanya stabilitas harga. Jadi nggak ada antar perjanjian antar toko. Kalau misalnya kita bisnis di pasar, yang saya tahu, misalnya kita bisnis di Tanah Abang, itu kita ada perjanjian antar pasar. Misalnya di Blok A kita ngejual barang itu nggak boleh lebih dari 40.000, nggak boleh kurang dari 40.000. Kalau lebih mah terserah. Pokoknya kalau misalnya ada yang kurang, berarti dia sudah melakukan kecurangan dalam bisnis. Oke, kita lanjut lagi ya. Kayak seperti misalnya di pasar itu ya. Kalau yang di pasar itu yang saya tahu tuh ketika kita berjualan, misalnya di toko A gitu kan. Di toko A itu memasang target nggak boleh kurang dijual harga itu dari 40.000. Nah, kalau misalnya harga yang dijual itu kurang dari 40.000, dia sudah merusak perjanjian stabilitas harga yang ada di pasar tersebut antara pasar A dan pasar B, misalnya seperti itu. Jadinya pasar A, B, C, D, D misalnya di Tanah Abang itu akan sepakat bahwasanya harga terendah yang dijual itu segitu, nggak boleh lebih. Kalau misalnya ada yang menjual kurang dari itu, berarti dia sudah merusak stabilitas pasar. Tapi di dunia digital ini nggak ada sama sekali yang namanya stabilitas harga. Jadi ya siapa yang lebih murah dia akan yang lebih menang, dan siapa yang paling banyak kepercayaan dia yang akan lebih banyak mengambil konsumen yang ada di pasar yang tersebut. Nah, kemudian dalam dunia digital juga akan memudahkan, yang pertama yang terakhir itu menurut saya akan memudahkan konsumen dalam mencari produknya itu. Jadi kita sebagai penjual atau sebagai pembisnis, kita tidak perlu pusing-pusing untuk mencari konsumennya siapa. Yang penting kita menyebarkan brosur atau dagangan kita kepada konsumen yang tepat, kepada target yang tepat, dan dia akan mencari sendiri siapa yang mau dia akan beli. Konsumen itu akan mencari sendiri apa yang dia butuhkan kepada pedagang-pedagang yang dibutuhkan. Jadinya kita nggak mesti lagi untuk menawarkan ke seluruh orang. Jadi kita cukup tinggal menaruh kita di tempat yang sudah ditentukan. Misalnya kita mau jualan barang alat sekolah, jadi kita cukup naruh di alat sekolah. Ketika konsumen itu mencari alat sekolah, dan itu akan keluar alat-alat sekolah yang para pedagang alat sekolah yang ada di toko atau di market tersebut. Jadi ya udah tergabung situ semua. Jadi ya tinggal si pembeli ini memilih mau beli di toko yang mana. Dan ini sangat bersaing, yang sebelumnya sangat bersaing sekali di masalah harga. Kalau misalnya harganya cocok dan bagus, pasti akan menjadi pemenangnya gitu. Jadi dunia digital, perkembangan dunia digital ini sangat berpengaruh sekali dalam dunia bisnis, dan perubahannya sangat drastis dalam bisnis. Dari bisnis itu harus ada persetujuan antara yang pembeli dan penjual itu harus bertemu, sampai sekarang pembeli dan penjual cukup dengan bertransaksi dengan menggunakan kepercayaan saja dari dunia digital ini. Dan mungkin cukup itu ya dari saya untuk penjelasan dua materi, dari materi kelompok 9 dan materi kelompok 10 yang kemarin sudah dijelaskan. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.